Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi wargi masyarakat Purwakarta. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bertemu lagi dengan Kang Openg Wijaya dalam kesempatan kita bisa podcast ngobrol bareng ngopi. Gimana teman-teman? Kang Eteh situasinya mudah-mudahan tetap kondusif khususnya di wilayah Kabupaten Purwakarta. Wilujeng wengi Bupati Purwakarta Ambu Ane Retna Mustika, wilujeng wengi oge ka Bapak Sekda, Bapak Norman. Wilujeng wengi ka Pak Karlak BPBD Kabupaten Purwakarta, Pak Judi yang alhamdulillah kesempatan malam ini beliau masih ada di sini. Wilujeng wengi oge ka Bapak Kadis Damkar, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Purwakarta. Ya. Bapak Kapolres, Bapak Kapolsek di wilayah hukum Purwakarta, Bapak Dandim dan juga Bapak Koramil se Kabupaten Purwakarta, wargi masyarakat Kabupaten Purwakarta, wilujeng wengi. Alhamdulillah di kesempatan yang bahagia ini kita bisa bersama ngobrol ngobrol bareng ya di podcast bersama media relawan kemanusiaan Purwakarta. Alhamdulillah di kesempatan hari ini kita kedatangan ataupun bertemu bisa ngobrol langsung nih dengan yang kemarin-kemarin kan istilahnya kita bertemu ataupun kita ngobrol bareng podcast sama para rescuer atau organisasi rescue di masing-masing organisasi yang ada di Kabupaten Purwakarta. Alhamdulillah di kesempatan malam ini kita bisa ngobrol bareng dengan yang namanya Destana. Teman-teman belum tahu kan apa itu namanya Destana, ya kan? Apa sih Destana itu? Desa Tanggap Bencana. Apa sih tugasnya? Apapun fungsinya gitu. Siapa sih beliau? Dan alhamdulillah di sini kita di kesempatan malam ini kita bertemu ataupun bisa ngobrol langsung dengan Destana dari Desa Bojong Timur. Nah, teman-teman kan tahu kan Bojong Timur. Nanti teman-teman tahu, oh ada apa sih di Bojong Timur? Kenapa sih Bojong Timur? Nah, kita kupas abis ngobrol bareng di sini. Alhamdulillah di kesempatan yang malam ini selain anggota relawan Destana, kita juga bertemu dengan Bapak Lurah. Nah, Bapak Lurah kadesnya nih, kepala desanya langsung dari Bojong Timur. Alhamdulillah bisa kesempatan ini bisa bertemu. Oke teman-teman, Akang Eteh yang mau berkomentar ataupun ngerespon ataupun like and share silakan saja. Dan nanti kalau yang mau bertanya tentang apa sih Destana itu, apa sih Bojong Timur itu, di mana sih Bojong Timur itu, kita punya narasumbernya langsung. Nanti ketik aja di bawah ya di kolom komentar, langsung ketik di situ, sampaikan pertanyaan teman-teman semua. Oke, kita langsung aja ya, udah nggak sabar nih teman-teman ya. Wilujeng wengi Pak Iwan, apa kabar ya? Yuk kita tetap station di sini ya. Ntar kalau ada pertanyaan silakan diketik aja di kolom komentar buat teman-teman semua ya. Oke, kita langsung aja ke narasumbernya. Alhamdulillah di sini kita udah bertemu dengan siapa ya? Nah, oke rekan-rekan, di sini kita udah ada bersama dengan Pak Dedi, ya, Kepala Desa Bojong Timur, dan juga Pak Wahyu, Pak Teguh ya, Pak Teguh. Dengan Pak Teguh selaku petugas langsung dari Destana Kabupaten Purwakarta yang dimana beliau udah pernah dilantik kemarin beberapa bulan lalu ya. Apa saja sih yang udah dia kerjakan ataupun apa aja sih kegiatan Destana, apalagi sekarang dengan alhamdulillah ya udah ada Pak Lurah yang mau sempat istilahnya ngobrol bareng di kesempatan yang beragam ini. Oke, kita langsung aja kita sapa beliau-beliau ini teman-teman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi Pak Lurah. Alhamdulillah. Gimana nih Pak Lurah kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya selalu. Pak Teguh gimana Pak Teguh kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, selalu sehat selalu ya. Tetap waspada ya daerah Bojong ini. Alhamdulillah. Tetap siaga ya, luar biasa dalam musim hujan seperti ini ataupun banyaknya bencana yang terjadi baik di luar Purwakarta maupun di dalam Purwakarta istilahnya. Teman-teman dari Destana Bojong Timur ini selalu siaga, selalu siap siaga. Bahkan Pak Lurah malam-malam juga masih siaga ya Pak Lurah, luar biasa. Siaga. Oke Pak Lurah, mungkin kita langsung aja ya ngobrol-ngobrol santai aja nih Pak Lurah ya, mau minum dulu silakan dulu aja. Oke, Pak Lurah gini loh, Pak Lurah, Pak Dedi, ya. Sebenarnya siapa sih sosok Pak Dedi ini? Enggak, kalau Pak Lurah ini diperkenalkan dulu. Iya baik, terima kasih Kang Openg. Alhamdulillah bisa silaturahmi
Terlebih dahulu kami menyampaikan terima kasih kepada Ibu Bupati, Pak Dandi, Pak Kapolres, dan Pak Kadis Damkar, semua relawan-relawan dan teman-teman dari BPBD yang begitu luar biasa. Baik, kali ini Wilujeng wengi kasadayana hapunten. Betul apa yang disampaikan Kang Openg, dan kita malam ini bersilaturahmi dan bisa bertemu dengan beliau. Tidak lain adalah yang pertama adalah silaturahmi. Saya itu adalah ini adalah tahap dan periode kedua. Dulu itu saya berkecimpung dengan anak-anak Karang Taruna dan Pemuda, Kang Openg. Dan pemuda itu untuk kawasan khusus di Bojong Timur itu begitu luar biasa membantu pemerintahan ketika saya menjadi Karang Taruna dulu. Keterlibatan mereka sehingga mendorong saya di periode pertama 2015 itu untuk maju di perhelatan politik di periode pertama. Dan alhamdulillah berkat rojongan semua elemen masyarakat bisa jadi pupuk lemur di Bojong Timur. Ya, sekian tahun kemudian untuk kedua kalinya saya masih mendapatkan amanah dari semua warga masyarakat Bojong Timur. Dan kalau kita berbicara tentang Bojong Timur, tentu ya apalagi di musim hujan kayak gini, bahwa Bojong itu termasuk salah satu stigma rawan bencana katanya Kang Peng. Tapi di sisi lain memang betul menurut secara ilmiah adalah rawan dari bencana. Tapi ketika kita turun dan terjun langsung dengan begitu keindahan luar biasa yang di Bojong itu, kalimat-kalimat seperti itu akan terpatahkan. Iya. Jadi karena Pak Lurah ini maaf ya Pak Lurah ya. Iya. Jadi Pak Lurah ini awal mulanya dari organisasi Karang Taruna. Luar biasa ya, jadi Karang Taruna, Pak Lurah beranjak ke area politik dan alhamdulillah dipercaya oleh masyarakat memimpin desa Bojong Timur. Seperti itu Pak Lurah ya. Betul. Oke, terima kasih. Ini ada penduduk yang kedua. Nanti kita bahas tentang apa sih di adanya di Bojong Timur itu ya, situasi seperti itu. Nanti kita ke siap. Mungkin itu teman-teman. Jadi siapa sih Pak Lurah ini? Pak Lurah itu namanya Pak Dedi Junaidi, sarjana hukum ya Pak ya. Alhamdulillah luar biasa nih Pak Lurah ini sarjana hukum nih teman-teman, luar biasa ya. Oke, terima kasih Pak Lurah. Mungkin itu perkenalannya sedikit dan mungkin kita ke sebelah Pak Lurah siapa nih ya. Iya. Baik teman-teman, nah ini ada lagi Bapak Teguh. Ya, Pak Teguh ya, Pak Teguh dari warga ataupun anggota sendiri dari Destana tersebut. Selamat malam Pak Teguh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebenarnya ceritakanlah sedikit siapa sih Pak Teguh itu, Mangga? Perkenalan, nama saya Teguh Hadi Wibowo dari Desa Bojong Timur. Saya lahir di Pasuruan, Jawa Timur, tanggal 25 Januari 1984. Saya mulai di Bojong Timur tahun 2011. Nah, saya mulai berkecimpung sebelum ada Destana. Itu di desa sudah ada yang namanya Desa Siaga Bencana yang dibentuk tahun 2018. Saya sebenarnya bukan asli orang sini, takutnya salah bicara, tapi ya mau gimana lagi, mau nggak mau kesiapsiagaan dalam mengatasi bencana, meskipun dimanapun, di lokasi manapun, setiap kalau ada kebencanaan saya selalu siap selagi sehat dan tidak sakit terlalu parah. Itu aja perkenalan dari saya. Jadi Pak Teguh ini asalnya itu dari sebelum Destana. Ya, sebelum Destana itu awalnya di mana Pak? Saya awalnya ya cuman warga biasa, iya. Tadi 2018 itu dibentuk ini ya. Ya, mulai dibentuk di sebelum Destana sudah dibentuk. Iya, namanya Siaga Bencana. Oh, Siaga Bencana. Luar biasa ternyata teman-teman. 2018 dulu itu. 2018 ternyata di Bojong Timur ini sebelum istilahnya didirikan atau diresmikan Destana, beliau sudah inisiatif sendiri. Ya, inisiatif sendiri adanya
desa tanggap bencana. Ya. Wah, Dan luar- Mas Teguh itu garda terdepan. Garda Urusan. terdepan luar biasa. Mas Teguh berarti udah senior, udah mengerti ya. Sebelum dibentuk beliau udah punya Iya. inisiatif ya, luar biasa. Oke, ini terima kasih sedikit dari Pak Teguh ya, selaku istilahnya anggota dari Destana sendiri. Oke, gini nih, kan istilahnya di Destana ya, kita menyangkut ke desa Bojong Timur, yang dimana tidak lepas Bojong itu kecamatan desa Bojong Timur, kecamatan Bojong ya Betul, Pak betul. Lurah ya, Iya. dan Kabupaten Purwakarta. Nah seperti itu. Nah mumpung ada Pak Lurah nih ya, kita bisa tahulah sedikitnya sejarah apa sih Bojong Timur itu, dari mana asalnya, dan siapa sih pertamanya gitu, dan Iya. Pak Lurah yang sekarang kita datang ini, Pak Dedi ini istilahnya sudah menjawab berapa tahun di sana. Iya. Nah, silakan Pak Lurah. Siap, terima kasih. Desa Bojong Timur itu awalnya dulu tahun 1978 itu namanya Bojong Barat. Nah, 78, tahun 1978 itu ada pemekaran menjadi Desa Bojong Barat dan Desa Bojong Timur. Nah, siapa yang pertama menjadi kepala desa di sana adalah namanya Pak Usep Saifuddin, dan beliau sekarang saksi hidup masih ada juga sebagai tokoh masyarakat di wilayah Bojong Timur. Kemudian tahun 1979 itu ada pemekaran lagi Bojong Timur dan Cibingbin. Maka kantor kepala desa Bojong Timur bergeser ke arah timur, berbatasan langsung dengan Desa Pasanggerahan. Nah, tahun 1982 itu resmi Bojong Timur menjadi dua desa, yaitu Desa Cibingbin dan Desa Bojong Timur. Yang kepala desanya waktu itu adalah Bapak Usep Saifuddin. Kemudian hingga saat ini telah pergantian kepala desa, Pak Lurah Ganda, kemudian Pak Lurah Udung, dan mungkin ke saya itu udah ke dari 1 Pak Usep, 2 Pak Ganda, 3 Pak Udung, dan 4 saya. Keempat ke saya. Keempat selain barangkali di tengah-tengah itu ada pejabat sementara atau PJS dan PLT. Dan sekarang saya udah memasuki periode yang kedua, mengawali di tahun 2015. Pak Lurah itu generasi keempat, Betul. sudah 2 periode. Iya. Luar biasa Alhamdulillah. teman-teman. Berarti Iya. Pak Lurah ini udah jabatannya 5 tahun atau 3 6 tahun. Ya. 6 tahun per Selama periode. 1 periode 6 tahun. Betul. Berarti hampir lebih dari Iya. 8 tahun sekarang Iya. Pak Lurah. Luar Udah mau biasa 8 yang sudah tahun, ya. dipercaya oleh masyarakat. Berarti teman-teman khususnya warga Bojong Timur ya, bangga punya Pak Lurah nih. Lanjut Pak Lurah, gimana nih tentang awal mula Bojong Timur ini? Ya, pada saat itu Pak Usep itu gencarnya membangun infrastruktur, terutama jalan-jalan pedesaan, karena akses pertama untuk membuka ekonomi itu salah satunya adalah jalan. Dan alhamdulillah kepemimpinan beliau berlanjut ke Pak Lurah Ganda. Setiap kepemimpinan itu mempunyai kelebihan-kelebihan, alhamdulillah meninggalkan sejarah yang baik dalam hal pembangunan, baik pembangunan infrastruktur maupun pembangunan rohani. Seiring berjalan kemudian tersambung lagi dengan Pak Lurah Udung. Pak Lurah Udung berhenti, maka gayung bersambut warga masyarakat mendorong saya untuk bisa maju, dan alhamdulillah sampai saat ini. Ya, perkembangannya mungkin bisa dilihat bagaimana Bojong Timur 10 tahun ke belakang dan Bojong Timur saat ini. Bisa langsung datang bersilaturahmi ke kantor desa ataupun ke warga masyarakat Desa Bojong Timur. Welcome, 24 jam kita akan menerima para tamu-tamu dari Luar manapun. biasa. Jadi Termasuk Bojong Kang Openg Oh juga. siap Pak Lurah, insya Allah kita main di sana. Karena di ya. sana kita banyak produk-produk yang perlu kita perkenalkan. Oh iya, nanti dari ya kita ada UMKM. poin-poin ya. Iya iya, betul, betul. saya dengar sekali itu Iya. di apa di desa Bojong Timur yang katanya ini pesisir gitu. Ternyata di situ luar biasa. Istilahnya masyarakatnya ada juga yang UMKM-nya. Ya nanti kita Betul. bahas di poin-poin nanti ada Iya, ya. iya. Nah itu. Mungkin itu ya Pak Lurah sejarah Bojong Timur. Jadi awalnya itu pemecahan dari Bojong Barat dan Doji Cibingbin. Bojong Barat Iya. dan Cibingbin. Betul. Oh iya seperti itu. Nah sekarang ada Pak Lurah, ada strukturnya. Kira-kira Betul. siapa aja sih Pak di Bojong Timur itu Pak? Ya, yang sekarang itu saya didampingi dengan orang yang nomor 2 tentunya Pak Sekdes, namanya Pak Hasan Paki. Kemudian juga didampingi oleh Perstaf, Kaur dan Kasih, dan 4 kepala wilayah, kepala dusun. Ada Pak Dusun 1 Pak Ajat, kemudian Pak Dusun 2 Pak Asep, Pak Dusun 3 Pak Ridwan, dan Pak Dusun 4 adalah Endang Rohana. Dan semua itu membantu
struktur desa Bojong Timur terhadap pelayanan terhadap warga masyarakat yang ada. Dan luas wilayah itu alhamdulillah sekitar 400.000 hektar, kurang lebih 400.000 hektar. 400.000 hektar luas dari Wilayah. Bojong Timur. Betul. Itu yang di pertanggungjawaban oleh Pak Lurah. Iya, Luar populasi biasa. penduduknya sekarang itu kurang lebih 4.400 jiwa usik ya. Kita hampir di bawah 5.000 lah, beda sedikit marga ini. Hampir 5.000 kurang. Hampir 5.000 jiwa ya Betul, di situ betul. ya. Iya. Jiwa apa kakak ini, Pak? Jiwa. Jiwa ya. Iya, Oh, jiwa. luar biasa. Ternyata popularitasnya luar biasa ya di Iya. Bojong Timur. Saya baru tahu loh teman-teman istilahnya. Ternyata Bojong Timur yang kirain teh kecil gitu ya. Ya Kang ya, kira-kira saya katanya Bojong Timur itu ternyata luas sekali teman-teman. Nggak percaya datang langsung dan temui dengan Pak Dedi yang luar biasa ini yang baik. Nah itulah sekelumit istilahnya sejarah ataupun luas peta dengan Bojong Timur ya. Ini seperti, oh ini ada ini dulu nih Pak Lurah nih, nggak apa-apa ya kita sambil ngobrol ya, ada yang sapa-sapa nih. Dari Kang Yudi, mantap luar biasa, salam buat Pak Kades dan Destana Bojong Timur. Alhamdulillah Kang Yudi, ayo diantos di sekre. Ada Kang Didin Nuryadi, salam kenal sareng Kang Lurah, cenah luar biasa. Nah, ada Devana Skuter, mantap Pak Lurah, Kang Lurah, Kang Teguh, salam ya. Luar biasa. Ini juga dari Kang Ejen. Nah, ini Dandru dari Damkar ini Pak Lurah ya. Luar biasa, mantap, sukses selalu. Cenah, terima kasih. Ada Kang Firmansa juga dari BPBD luar biasa. Oh iya, ada salam. Saya punya Pak itu dulu Kang Eko. Kang Eko. UPTD Damkar Pleret dan itu tuh Petani. Oh, di sana Iya. juga ada ya. Luar biasa Kang Eko ya. Nah, itu. Di mana di sana ada poswilnya ya, Betul. wilayah Damkar itu ya yang luar biasa selalu bekerja sama baik petugas BPBD, Damkar maupun dengan pemerintahan setempatnya ya. Dari Kang Cuok ya. 46 mantap, partner cenah luar biasa cenah. Kang Jundin Junaidi, mantap Kang Teguh menit ngajak-ngajak. Nah, ayo Kadio mampir lah. Kita ngobrol bareng juga ngopengnya. Alhamdulillah. Ini ada juga dari Sulawesi Selatan. Alhamdulillah. Ya, Salam salam baktos untuk relawan Purwakarta khususnya di desa-desa. Ini dari Sulawesi luar biasa Kang. Jadi kita share-nya nasional ya. Selamat malam juga untuk teman-teman semua seluruh Indonesia, relawan seluruh Indonesia. Selamat malam. Yuk kita ngobrol bareng di sini. Silakan ketik di kolom komentar apa yang ingin ditanyakan ataupun ingin say hello sapa-sapa di sini ya. Oke, itu Pak Lurah, kita lanjut lagi Pak Lurah ya. Ini tentang sejarahnya istilahnya di Bojong Timur. Selanjutnya nih saya ingin Destana Bojong Timur. Ya, awal mula didirikan Destana itu dari mana sih awalnya? Apakah dari pribadi desa, apa kabupaten ataupun dinas terkait untuk mendirikan itu? Gimana? Iya. Kalau Desa Bojong Timur itu apa yang disampaikan Mas Teguh, 2018 itu kita udah mempunyai namanya Desa Siaga Bencana. Waktu itu kita deklarasikan bersama Babin Kamtibmas dan Babinsa waktu itu dan semua elemen warga masyarakat. Nah kemudian karena keprihatinan mungkin tadi itu bahwa Bojong itu adalah merupakan salah satu daerah kecamatan yang ada di Kabupaten Purwakarta itu zona merah katanya, zona merah untuk musibah. Maka 2022 kemarin atas arahan mungkin termasuk instansi dinas dan juga Ibu Bupati menganjurkan bahwa harus ada diperjelas dan mempunyai payung hukum. Makanya beliau mendorong untuk menciptakan dan membuat setiap desa itu harus mempunyai Destana. Nah sejarahnya mungkin kurang lebih seperti itu karena merupakan dorong juga dari pemerintah daerah. Ketika pelantikan itu tanggal berapa kira-kira, masih ingat nggak hafal? Saya waktu diresmikannya itu kurang hafal persis ya tanggal. Berarti itu diresmikannya di satu kecamatan? Iya. Apa di masing-masing desa? Satu kecamatan. Satu kecamatan. Oh, ya, Kebetulan luar waktu itu untuk kecamatan Bojong itu waktu itu pelantikannya di Desa Bojong Barat. Di Desa Bojong Tetangga Barat. sebelah, Lokasinya tetangga, iya luar biasa ya. Kira-kira Destana ini khususnya di Bojong Timur ini ada berapa anggota nih Pak? Kalau anggota relawannya banyak ya, karena kita ngambil hampir semua RT dilibatkan. Setiap kegiatan, maksudnya setiap lingkungan warga masyarakat RT semua dilibatkan. Harus terlibat langsung, harus spontanitas ketika kita saudara-saudara kita terkena musibah, maka secara otomatis yang dikomandoi oleh Mas Teguh, semua yang di bawah juga grassroots harus ikut terlibat dalamnya. Itu kalau struktur dari atasnya siapa aja sih Pak? Ya termasuk
kepala desa itu sebagai penanggung jawab. Penanggung Iya, jawab, terus penanggung ada jawab, penanggung tomboknya juga. iya, oh iya. Teman-teman Karena- tahu kan apa iya. itu tombok. Nah, Iya. itulah resikonya jadi palura ya, luar biasa ya. Karena yang namanya relawan itu kan sekedar hati, nggak ada ini. Iya. Relawan itu dengan lillahi ta'ala lah istilah seperti itu. Dari penanggung jawab ketuanya sendiri siapa itu, Pak? Ketuanya ini. Oh, Mas dari Teguh Mas sendiri. Teguh, ketuanya, wakil ketua, dan ada Wah, anggota. iya, ada Di mana anggota. anggotanya itu RT-RT-nya dilibatkan. Termasuk juga harus dilibatkan di dalamnya, dan juga para pemuda, salah satunya ada dari Karang Taruna juga. Oh iya. Nah, berarti selain Destana, di wilayah yang Pak Lurah pimpin di Desa Bojong Timur ini, ada organisasi apa aja sih, Pak? Kalau organisasi banyak ya, dari mungkin Termasuk Karang Karang Taruna, Taruna di Destana, dalamnya. Kemudian juga ada organisasi yang anak-anak sekarang pemuda di sana itu ada organisasi juga khusus para pengajian yang ikut andil juga untuk mendoakan lingkungan. Lingkungan itu kan salah satu musibah itu, mohon maaf, terkadang musibah itu ikhtiarnya salah satunya itu melalui doa. Iya. Nah, kita juga punya organisasi pemuda yang khusus untuk berdoa dan pengajian. Luar Luar biasa itulah. Jadi ada organisasi Iya. kepemudaan yang tentang keagamaan yang selalu mendorong doa agar Tidak terjadi terjadi musibah. khususnya di Bojong Dan Timur. itu bersinergis dengan ketua destananya langsung. Oh, dengan Mas Teguh ini, Kalau Mas ya. Teguh menggerakkan secara fisiknya anggotanya, sebagian pemudanya juga menggerakkan di bidang rohaninya melalui apa? Melalui doa. Oh, Nah, luar ini biasa betul-betul. ya. Nah, ini untuk Mas Teguh nih, ingin bertanya. Ketika menjadi Destana, setidaknya kan ada beberapa, alhamdulillah Mas Teguh ini selaku ketua lah, ya, ketua dari Destananya sendiri. Nah, di membawahi, dikatanya kata Pak Lurah tadi ada RT, ada RW gitu kan. Nah, sebagai ketua Destana, di bawahnya ada RT, ada RW. Nah, maksudnya kalau kata bahasa Sunda mah puguh teh gitu dah, karena kan kadang-kadang tepararugu lah gitunya, nitah iya nitah itu, sedangkan namanya Destana itu harus siap siaga Siap, apabila ada bencana. Gimana menurut pendapat Mas Teguh sendiri? Kalau menurut pendapat saya, masalah terpuguhnya itu ya memang ada sih, soalnya kan kita itu harus benar-benar kalau ada kebencanaan mau tidak mau harus langsung ada laporan. Nah, di samping itu saya juga harus menghimbau ke para RT, RW ataupun relawan yang lain untuk bergerak menolong yang terkena musibah seperti itu. Ya, jadi tidak lepas dari oh ini mah RT, Ya, oh ini mah RW, tidak ya. Ketika ya, beliau enggak. sudah menggunakan seragam ataupun baju Destana istilahnya yang Mas Teguh dan Pak Lurah gunakan ini, ataupun seragam yang lain berkaitan dengan bencana, arek sahawae istilahnya, ketika ada bencana Kemanusiaan mah langsung terjun aja. terjun ya. Bahkan sebagai ketua pun Mas Teguh untuk menginstruksikan nggak malu-malu ataupun ragu-ragu ya. Mungkin seperti itu. Nah, itu struktur tentang Destana yang ada di Desa Bojong Timur gitu itu. Nah, Mas Teguh sendiri, mohon maaf Lurah bentar ya, Ya, santai. ke Mas Teguh nih ya istilahnya selaku relawan Destana. Teman-teman tahu sendiri kan namanya relawan itu apa, ya kan? Nah, tanggapan dari mohon maaf ini Mas Teguh udah nikah apa belum nih? Ya sudah. Oh sudah. Oh, ya, pastinya. tadi belum diceritakan ya, udah punya istri istri berapa? Istri Anak berapa? berapa? Nggak berani pos 2 dia. Sedikit lah istilahnya nanti istrinya anaknya berapa dan tanggapan mereka itu seperti apa ke Mas Teguh. Silakan. Ya kalau menurut alhamdulillah istri 1. Oh iya. Anak saya 3. Alhamdulillah udah 3 ya sekarang ya. Ya, udah Yang 3. pertama itu udah berapa umurnya? Kalau yang pertama itu sudah SD kelas 4. SD kelas 4. Ya. Oh, luar biasa. Yang kedua baru TK besar. Iya. Yang ketiga baru setahun. Tahun ya. Itu yang pertama cewek apa cowok? Mas laki-laki Cowok. perempuan? Oh, cowok. Cowok. Nah, istilahnya tanggapan istri sendiri ketika Mas Teguh ini lagi asik-asik ngobrol di keluarga, lagi bermain sama anak, ketika itu ada bencana. Gitu kan. Nah, Pak Lurah itu langsung nelpon ke Mas Teguh. Mas Teguh di sini lagi ada longsor ataupun misalnya banjir. Otomatis namanya Mas Teguh, istilah seorang anggota relawan Destana, panggilan jiwa yang luar biasa,
pasti langsung berangkat ke lokasi TKP ya. Nah, pertanyaan saya istilahnya pengen tahu nih tanggapan dari keluarga ataupun istri Mas Teguh itu gimana nih tentang relawan bencana ini? Iya, iya. Alhamdulillah kalau dari segi keluarga itu tanggapannya sangat positif dan mendukung. Apabila saya seenggaknya nggak tahu ada informasi melalui ponsel atau semacamnya, ada yang ngingetin, istri saya yang ngingetin. Istri yang ngingetin, Iya, luar istri. biasa. Salam hormat Wilujeng Wengi ke ibu dari istrinya Pak Teguh, luar biasa Bu. Lanjut. Ya. Ya makanya itu kalau istri udah nginget, oh iya saya cek dulu di ponsel, kalaupun benar ada langsung saya berangkat, meskipun itu mau hujan nggak hujan saya tetap berangkat karena tergugah rasa kemanusiaan. Panggilan jiwanya Iya, tergugah panggilan ya. jiwanya. Bahkan kadang-kadang kalau tidak kita datang ke lokasi itu kayak punya hutang ya. Kadang-kadang kayak Iya. gitu. Itu luar biasa teman-teman. Nah, inilah sosoknya Mas Teguh ini. Nah, untuk anak sendiri yang mungkin yang nomor pertama istilahnya udah mengerti lah tentang istilahnya di keluarga kedekatan dengan orang tua. Itu rewel nggak kira-kira? Kadang-kadang kan suka Pak ikut atau Pak ikut gimana itu anak sendiri? Justru anak itu nggak pernah rewel sama sekali, cuma nanya doang. Oh, nanya. Iya. Pak mau kemana gitu kira-kira? Ya mau kemana, ya mau bantu-bantu yang kena musibah, cuman gitu doang, nggak terlalu banyak pertanyaan anak juga. Oh, luar biasa Iya. ya, alhamdulillah. Jadi Iya. istri dengan anaknya Pak dari Mas Teguh ini antusias ataupun mendukung tentang kegiatan yang selama ini dilakukan oleh Mas Teguh dengan tanda tanya relawan. Teman-teman tahu sendiri kan apa itu artinya relawan, tanpa ada balasan, hanya mengharapkan balasan ridho dari Yang Maha Kuasa. Dan relawan sering kita istilahnya kita kutip dari pertemuan-pertemuan kita yang kemarin-kemarin bahwa relawan itu siapa yang memberi pasti diberi. Karena relawan tidak istilah berharap, ya kan, tidak berharap diberi oleh sesama, tapi hanya dari yang atas. Ya, dari siapa yang di atas? Yaitu Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mungkin itu istilahnya istri ataupun anak dari Mas Teguh ini punya istilahnya jiwa juga, ya kan. Selain suami beliau pergi ke lokasi, beliau juga mendapatkan pahala sebagai seorang istri karena meridoi ataupun memberi izin suaminya untuk datang membantu secara ikhlas tentang kebencanaan. Mungkin itu ya. Nah, sekarang nih Pak Lurah nih ya. Pak Lurah kan mungkin tugas Lurah sebelum istilahnya adanya bencana, adanya destana, itu kan dibentuknya lagi destana pasti menambah lagi waktu, ya kan, waktu dan mengurangi waktu untuk keluarga. Bahkan kalau jam kerja itu dari pagi ya Pak ya, istilah dari pagi sampai sore gitu kan, udah pulang dari kelurahan ternyata ada bencana balik lagi gitu. Nah, tanggapan dari keluarga sendiri, dari Ibu Lurah sendiri atau anak-anak Pak Lurah gimana Pak? Oh iya, anak Bapak udah berapa nih? Kenalkan ya, saya hello dulu Pak buat ibunya. Alhamdulillah, terima kasih. Anak saya udah punya 4. Istri baru 1. Oh, jangan lupa. Istiqomah. Istiqomah. Iya, alhamdulillah punya anak 4. Yang pertama itu kembar. Oh, Kembar laki-laki semua, dan sekarang yang udah ada yang kerja. udah menikah Pak Lurah? Belum. Oh, belum. Nah, Oh, belum. iya. Insya Allah nanti yang satunya udah agak sedikit ada pendekatan kayaknya. Alhamdulillah. Udah berani bawa ke rumah. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya. Udah kayak gini lah apa namanya. Kemudian yang kedua juga udah beres. Kemudian yang terakhir yang bungsu masih sekolah kelas 3 MTS di salah satu pondok pesantren di Subang. Ada yang pesantren juga. Iya, yang Luar bontot yang biasa. terakhir di Ponpes di Kasumalang gitu ya. Di sana. Kalau istri ya 1, alhamdulillah mendukung karena gini, resiko kepala desa itu 24 jam. Tidak hanya menguruskan yang terkena musibah, termasuk juga orang yang sakit, jam berapapun harus siaga. Dan alhamdulillah bisa terbantu dengan adanya salah satu staf desa yang intens untuk bisa memberikan pelayanan 24 jam terhadap warga masyarakat. Selain dari musibah bencana, kami memberikan pelayanan terhadap warga masyarakat yang sakit itu 24 jam. Dan itu merupakan resiko. Keluarga memang kadang-kadang yang di rumah itu ada sih
manusiawi ya, Iya, Abang iya, ya, iya, manusiawi. iya. Tapi harus gimana lagi? Memang resiko jabatan itu dalam sebuah pengabdian itu harus seperti itu. Dan kesininya alhamdulillah mereka keluarga pada dasarnya sudah sangat mendukung sekali karena sudah tahu resiko kepala desa itu harus memberikan pengabdian terhadap warga masyarakatnya itu. Dan alhamdulillah terjawab, makanya bisa melanjutkan di periode yang kedua. Jadi salah satunya itu dukungan keluarga juga. Nah sedikit nih Pak Lurah nih, Iya. saya istilahnya ya namanya Pak Lurah lah istilahnya gitu kan, yang beliau pada dikatakan ini Pak Lurah kan 1 kali 24 ya. Betul. Nah ketika misalnya nih Iya. Pak Lurah ada bencana jam 1 malam, Iya. misalnya nah RT RW ataupun Mas Teguh sendiri selaku ketua Destana ini langsung datang ke rumah Pak Kades untuk memberitahu. Nah sedangkan ya namanya malam-malam ya Pak ya. Nah ketika itu Pak Kades diharapkan untuk langsung datang ke TKB atau tempat kejadian bencana. Tanggapan Ibu Lurah sendiri gimana nih Pak? Apakah Pak jangan atau gimana? Apa banget gitu istilahnya kemana Pak? Alhamdulillah istri sangat mendukung sekali karena WA saya dan nomor telepon saya itu nggak 24 jam nggak pernah dimatiin. Luar biasa. Terus ketika misalkan ada hujan dan disertai petir dan intensitas hujan cukup tinggi, saya sudah sampaikan dan share di grup WA. Hati-hati di lingkungan kalau ada apa-apa secepatnya koordinasi melalui ketua Destana, para RT dan para RW. Dan alhamdulillah itu bisa berjalan dengan baik karena HP saya 24 jam tidak pernah dimatikan karena takut khawatirnya jam 2, jam 3 itu ada urgent yang menghubungi dan saya harus terjun ke lapangan. Dan sampai sejauh ini alhamdulillah bisa kerjasama dengan baik. Saya harus langsung ke lapangan ketika ada apa-apa. Ya. Luar biasa ya, istilahnya dari Ibu Lurah pun mengerti ataupun lagi cuaca seperti ini ya. Walaupun lagi kita istilahnya di rumah gimana namanya seorang pemimpin istilahnya kan harus selalu ada ketika dibutuhkan ya. Betul. Walaupun tengah malam pun Pak ya, Iya. luar biasa. Salam hormat buat Bu Lurah ya. Iya. Luar biasa, Bu Lurah juga luar biasa. Pak Lurahnya luar biasa, pasti istrinya luar biasa ya. Mungkin seperti itu. Oke, ini ada dari Pak Karlak, sukses selalu untuk Pak Kades. Terima Amin. kasih Pak Karlak ya. Dari Karlak BPBD Purwakarta Pak Judi. Alhamdulillah. Sukses Pak Lurah katanya. Amin, terima kasih Pak. Gitu. Nah, kembali lagi tadi kan tentang di keluarga ya, Betul. tentang baik istilahnya di pemerintahan maupun di destananya sendiri Mas Teguh ya. Mungkin itu. Nah, alhamdulillah ya selama ini Mas Teguh maupun Pak Lurah mengurus Destana, terjun di Destana tidak ada problem dari keluarga ya istilahnya, selalu mendukung saja. Itu luar biasa loh ketika keluarga mendukung tugas seorang relawan, karena relawan itu dalam tanda kutip tanpa ada bantuan apa-apa ya, karena panggilan jiwa ya, luar biasa. Nah seperti itu. Nah semenjak menjadi Destana ya, dilantik jadi Destana ataupun bahkan ini Bojong Timur sebelumnya ada Destana tuh udah ada organisasi Ya. yang Desa tanggap Siaga. desa siaga ya, luar biasa ya ini. Sebenarnya belum ada instruksi, tapi beliau istilahnya masyarakat dan pemimpin pemerintahannya pun sudah inisiatif ya, untuk menjaga warganya apabila terjadi bencana. Ini luar biasa loh kalau menurut saya ya. Nah, kita ke Mas Teguh nih. Mas Teguh selama menjadi Destana ataupun di desa siaga bencana, pengalaman apa sih yang pernah dilalui atau terjun ke lapangan tentang bencana, kira-kira pengalaman apa nih di sana Mas Teguh? Oh, iya. Kalau pengalaman di Destana, kadang-kadang kan ada warga itu dibantu, tapi istilahnya apa namanya, ada yang suka komplain itu kebanyakan ya seperti terlambat lah. Dari kita kan harus benar-benar laporan itu yang akurat, mendapat laporan itu enggak sembarangan ya, enggak sebelum sembarangan kalau masalah sebelum itu. A1 ya Iya. istilahnya. Oh Gitu, enggak sembarangan. Nah ternyata di lokasi kadang-kadang juga ada yang warga yang mengucapkan terima kasih udah dibantu. Nah selain itu juga ada yang Pak telat, ini udah mau diberesin. Nah saya telat terima laporan gitu maksudnya. Makanya setiap kali ada laporan itu, ponsel itu nggak pernah lepas dari pegangan tangan, tidur aja di Pegang. ya. Apalagi taruh dekat selama kepala, iya gitu. musim penghujan gini, musim Iya. banyaknya bencana, HP pun sampai dipegang. Iya,
Tapi Kalau ada deket ada kuotanya tapi Mas Teguh. pasti Oh, insya Allah. Kalau nggak ada, kalau ada yang ngasih kuota. kalau nggak ada laporan, saya lihat dulu kuota saya habis. Gitu. Tapi alhamdulillah selama ini istilahnya ya mudah-mudahan ke depannya juga Iya. selain kita istilahnya menggunakan fisik dan tenaga pikiran kita untuk terjun menjadi relawan Destana, setidaknya masyarakat atau pemerintahan terkait pun memperhatikan Iya, setidaknya betul. ya. Amin. Ya kuota-kuota itu ya yang Mas paling Teguh ya. yang paling ini Iya. yang paling kasihan itu ketika Mas Teguh datang sebagai ketua Destana ke lokasi dan ke lingkungan, yang kena musibah itu pasti wah ada Mas Teguh pasti di belakangnya ada bantuan. Kasihan juga. Belum apa-apa udah berbicara bantuan. Ya. Tapi berarti Mas Itulah Teguh resiko. ini sebagai ajas manfaat buat mereka berarti Pak Lurah Oh. luar biasa ya. Iya. Berarti warga masyarakatnya atoh lamun coba Sunda kedatangan Mas Teguh cenah. Tapi kan belum tentu. Nah, ya, itu belum. dia. Karena Ada beban moral juga udah Iya. disampaikan bahwa kedatangan Mas Teguh pasti bakal ada bantuan. Kan belum tentu. Iya, iya. Maksudnya dalam bentuk bantuan apa gitu. Kalau Iya. tenaga sih udah jelas ya Mas ya. ya Nah, udah itu pasti itu betul. tenaga ya. Itulah resiko yang kadang-kadang ditanggung dihadapkan dengan dilema di tingkatan warga masyarakat seperti Iya itu. iya. Jadi sebagai teman-teman harus tahu juga ya di sini namanya relawan. Teman-teman atau warga masyarakat khususnya Kabupaten Purwakarta ataupun di luarnya, ketika datangnya seorang relawan itu dia membawa pikiran dan tenaga. Ya kan? Ada lagi yang bagian rescuer ataupun bagian rescue dan ada juga yang bagian bantuan. Nah, kembali ke istilahnya bagian Destana. Destana itu sebagai ujung tombaknya ataupun tenaganya ketika terjadinya bencana. Jadi masyarakat ketika mau bantuan ataupun itu nanti yang penting istilahnya nyawa dulu terselamatkan ya. Ketika karena ada asesmen ya, kalau di kata kita ada beda ada asesmen itu menyatakan bahwa ini layak tidak mendapatkan Betul. bantuan ya, mungkin seperti itu ya yang tadi yang dikatakan oleh Pak Lurah Betul, sendiri. betul. Nah itu mungkin itu ya istilahnya ketika datang Mas Teguh kadang-kadang ada warga yang seperti itu, Iya. telat lah ataupun gimana ya. Iya. Cek saya mah Mas Teguh sebagai relawan datangnya itu udah luar biasa, kecuali petugas dan instansi terkait, ya kan? Mungkin seperti, tapi instansi terkait dan petugas juga pasti ada hambatannya di jalan. Makanya masing-masing masyarakat, masing-masing warga individual harus bisa tanggap bencana pribadi. Mungkin seperti itu ya Pak Lurah ya. Betul. Agar ketika petugas ataupun Destana anggota Destana belum datang, kita sudah bisa tanggap bencana pribadi Betul. atau sendiri. Jangan mentang-mentang ada Destana, tapi Iya, kesigapan dari pribadi masing-masing warga masyarakat, mereka nggak instan dan konsen, Iya. harus jaga diri dan bersiap-siap. Situasinya seperti itu. Jangan mentang-mentang udah nggak ada Destana inilah, udah kita santai aja menanggapi itu biar ada. Jangan seperti itu. Ini adalah satu bentuk pendidikan juga terhadap warga masyarakat harus tetap sigap dan siaga Iya. ketika menjelang dan menghadapi musim-musim yang rentan dengan musibah. Oke, seperti itu ya. Nah, untuk seperti hal-hal itu kira-kira untuk masyarakat khususnya di Bojong Timur, apakah ada pelatihan atau sosialisasi tentang tanggap bencana pribadi nggak Pak Lurah? Dulu itu pernah, karena kita ada Babinsa, Babin Kantimas yang karena memang tekstur di kita Bojong Timur itu katanya rawan dengan bencana, makanya setiap ada kegiatan, baik kegiatan apapun itu selalu diselipkan untuk kesiapsiagaan terhadap bahaya-bahaya dalam menjelang musim-musim terutama musim hujan. Itu adalah seluruh edukasi antara saya kepala desa, Babin Kamtimas dan Babinsa. Bisa di say hello Mbak Binsanya siapa? Iya, ini, Pak Agus, Pak Peltu Kusnadi dan Pak Brigto Koko. Brigto Ya, Koko. iya Pak Koko. Pak Koko Komel ya? Iya, Wah, betul. luar biasa, salam Itu hormat. luar Itu, biasa. saya kenal Dia juga dengan Binmas Pak kita itu Pak Koko Oh, itu. Pak Koko Luar Komel biasa itu, dia. ya. Tiap malam keliling, sambil keliling. Luar biasa Untuk ya. memantau Dengan desa. Pak Babinsanya siapa? Pak Kusnadi, Pak Peltu Kusnadi ya, Kusnadi, Peltu ya. Kusnadi. Selamat malam Pak Peltu Kusnadi dan juga Pak Koko Komel Iya. ya. Selamat malam dari Polsek Bojong Bojong ya, Polsek Bojong dengan Kapolseknya Pak Abah Budiman. Abah Yang itu Budiman. luar biasa Abah Budiman. Iya, istilahnya Pak Abah Budiman selain jiwa kepolisian dan Betul. juga islaminya luar biasa ini. Dan Abah sosialnya ini, cukup ya. luar biasa. Salam hormat, selamat malam Pak Abah Budiman selaku Kapolsek dan juga Babinsa de Bojong Timur dan juga Babin Kantimas Bojong Timur. Salam hormat. Alhamdulillah di kesempatan ini pemerintahan atau Destana Bapak yang Bapak bina ada di sini ngobrol bareng sama kita. Ini luar biasa loh, perdana yang Destana di Kabupaten Purwakarta yang ada baru pertama ini. Dan nanti
selanjutnya Mbak, yang lainnya ya luar biasa Pak. Ya, seperti itu. Oh, selamat malam Kang Yudi ya. Kang Yudi, alhamdulillah nih. Pak Lurah mau nanya dong katanya. Boleh nggak nih Pak Lurah? Boleh. Ya, boleh. Jangan kan bertanya berkunjung aja boleh. Untuk dari Kang Yudi, bagaimana sih cara pemerintahan Desa Bojong Timur dan juga relawan mensosialisasikan kegiatan mitigasi atau persiapan kebencanaan di wilayahnya? Oh, yang tadi sedikit dibahas ya Pak ya? Ya, gimana Pak? Ulang lagi gitu Pak. Iya, karena awalnya dulu kan kita sinergi sekali ya. Namanya kan Tripida Desa. Tripida Desa itu ada Babinsa, ada Babin Kamtibmas, dan juga ada saya sendiri sebagai kepala desa. Bersinergis dengan dulu itu namanya Nonoman Bojong Timur, para pemuda. Diberikan edukasi termasuk salah satunya memberdayakan Linmas. Dikumpulkan semua itu memberikan pendidikan setiap menjelang musim hujan, diberikan edukasi wejangan-wejangan sementara itu dari Babin Kamtibmas dan Babinsa dan saya sendiri. Nah, kesininya kan ada edukasi baik dari instansi BPBD, teman-teman BPBD yang suka kadang-kadang terjun langsung ke lapangan juga pernah sering berkunjung. Nah, kita kalau secara formilnya belum, tapi kita secara ngobrol secara pribadi Pak Adi, itu merupakan ilmu yang gampang diserap oleh untuk bisa disampaikan terhadap warga masyarakat dari teman-teman BPBD itu. Gitu. Mungkin itu ya, udah langkah-langkah bahkan dari Desa Bojong Timur ini sebelum terjadinya bencana ataupun di musim penghujan biasanya kan bencana itu terjadi di musim, tapi tidak di musim hujan pun ada bencana. Cuman dari pihak pemerintahan desanya sudah melakukan langkah-langkah dengan Babin Kamtibmas, dengan Babinsa untuk edukasi ataupun mensosialisasikan kegiatan mitigasi bencana. Oke, seperti itu ya Pak Lurah ya. Termasuk Mas Teguh juga waktu dulu dikasih pelatihan ataupun wejangan-wejangan tentang antisipasi tentang kebencanaan ya Mas Teguh ya, gitu. Nah, ini lanjut nih, ada lagi Pak Lurah. Sejauh mana perangkat desa dan warga memahami pentingnya upaya mitigasi kebencanaan? Jadi istilahnya perangkat desa itu udah mengerti belum ini tentang mitigasi kebencanaan, apabila ada bencana apa yang harus dilakukan, termasuk masyarakatnya sendiri. Mungkin tadi juga udah dijelaskan ya sedikit di atas ya, bisa diulang kembali mungkin. Iya. Mereka itu kan yang penting kan untuk tahap pertama itu kita harus menyelamatkan kejiwaan gitu ya, keselamatan warga masyarakatnya. Dan itu edukasi yang pertama itu tadi itu melalui Babinsa dan Babin Kamtibmas kita kumpulkan semua perangkat desa termasuk di rapat-rapat Mingon. Karena rapat Mingon itu ada RT, RW dan Linmas, kemudian juga ada kadar perempuannya termasuk dalam KPM, semua diberikan wawasan tentang bagaimana caranya menghadapi bencana, terlebih biasanya mau masuk menjelang musim hujan. Dan itu sering dilaksanakan. Setiap rapat-rapat Mingon diingatkan kembali. Nah, ya, salah satunya seperti itu. Nah, jadi selain istilahnya anggota desa ataupun masyarakat, bahkan perangkat desanya juga setiap minggu selalu diingatkan dan dikasih wejangan tentang istilahnya mitigasi bencana apabila terjadi bencana. Wah, luar biasa nih ternyata di Bojong Timur ini ya istilahnya. Nah, ketiga itu potensi kebencanaan apa aja sih yang paling dominan? Pernah terjadi apa saja sih ini di Bojong Timur ini? Persentasenya ya longsor ya, karena tekstur tanahnya kan pegunungan. Itu pegunungan persis di bawah kaki Gunung Burangrang kalau Bojong Timur itu. Tapi jangan khawatir gitu, karena zona-zona rawan yang longsor itu tidak semuanya Bojong Timur punya zona yang longsor. Nah, sebentar nih Pak Lurah, saya pernah nih dengar ada statement bahwa namanya Bojong Timur itu istilahnya tempat bencana. Nah, silakan bisa sedikit dijelaskan sama Pak Lurah sendiri. Bahkan di sini juga ada saksinya dari anggota Destana. Apakah benar gitu namanya di Bojong ini sering terjadi bencana longsor di semua titik gitu kan? Padahal kan yang kita tahu sendiri istilah namanya longsor itu nggak mungkin semua ya. Silakan sedikit Bro. Nah, makanya terima kasih. Ini saya akan jawab. Makanya Sekrup Bojong Timur tidak semuanya wilayah mempunyai zona yang merah, termasuk katanya zona merah terhadap rawan bencana. Salah satunya adalah longsor. Tidak semua itu. Buktinya kita memberikan ruang dan memberikan meyakinkan untuk para teman-teman yang ada di luar sana, termasuk salah satunya tiap tahun mau menjelang hujan juga musim hujan, banyak teman-teman kita yang ada di Lab 10 Jakarta
termasuk tokoh pendidikan nasional Profesor Dr. Arif Rahman itu setiap tahun berkunjung ke sana, ke Bojong Timur. Setiap tahun berkunjung dari Iya, luar ya ke situ. betul. Nah, teman-teman harus tahu ya di sini. Iya. Jadi ternyata Bojong Timur ini tidak segimana gitu ya. Ternyata banyak pengunjung ke situ ya, ke Bojong Timur. Jadi hanya beberapa titik atau satu titik saja yang ada longsor, dan itu pun bahkan ada petugas-petugasnya sudah Betul. standby di situ ya. Ya dilanjut kalau Ya, akhirnya. perlu juga yang kami sampaikan untuk tadi ada teman-teman yang sering berkunjung ke Desa Bojong Timur itu, mereka sangat tertarik dengan alamnya, alam pegunungannya, kemudian mereka sangat tertarik dengan keadaan tanahnya, termasuk mereka sering memberikan pertanyaan-pertanyaan bagaimana sih caranya, karena kan perkotaan itu mereka itu hanya bisa menikmati hasilnya saja. Nah, ada satu pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak sekolah yang sering datang ke Bojong Timur. Bagaimana sih tradisional cara menanam padi, menanam sayuran, mencangkul dan lain sebagainya secara tradisional. Nah, salah satu bentuk yang kita tawarkan itu yang masih ada di Desa Bojong Timur itu untuk orang luar. Dan itu setiap tahun mereka datang berkunjung. Salah satunya apa? Makanya jangan sungkan, jangan katanya Bojong Timur adalah rawan bencana, itu sama sekali bukan, enggak. Nah, teman-teman kan Ya, sekarang istilahnya kita buktikan saja. langsung dengan pemimpin wilayahnya sendiri dan petugas desa sendiri. Nah, kemarin kalaupun misalnya ada longsor nih, longsor kira-kira berapa persentase sih Mas Teguh anggota Destana menanggapi ataupun terjun ke lapangan ketika ada longsor? Alhamdulillah kalau untuk anggota Destana sudah mencakup hampir semuanya, langsung ditanggapi. Jadi tidak ada istilahnya longsoran yang signifikan Ya. gitu, longsoran yang wah luar biasa gitu. Enggak ada. Memang ada mah ada gitu kan, cuman tidak signifikan kan Iya. seperti itu ya. Iya. Jadi anggota Destana pun sama anggota Destana pun bisa ditangani gitu, seperti itu ya. Iya. Oh, nah Terus teman- kami potong ya, sedikit, ya. Nah, sampai saat ini makanya saya patahkan stigma bahwa Bojong Timur adalah zona musibah, itu nggak ada. Sampai saat itu belum pernah, jangan pernah ada, apalagi sampai korban jiwa. Alhamdulillah, makanya aman, nyaman untuk dikunjungi kapanpun ke Bojong Timur. Jangan berbicara tentang musibah, insya Allah aman. Karena kita kesigapan dari Destana sendiri udah siap membantu di lingkungan masing-masing. Jadi di pemerintahan sendiri khususnya di desa sudah selain Destana, Karang Taruna dan pemuda-pemuda yang lain gitu khususnya di Destana sudah disimpan di titik-titik bencana ya Pak, Betul, rawan-rawan ya. seperti itu. Jadi kalaupun ada bencana mereka sudah sigap. Iya, Seperti itu Mas Teguh. Iya, benar. Jadi ini kan Bojong Timur ya. Kira-kira ada berapa kampung sih Pak di situ Pak? Kalau dusunnya itu ada 4 kampung, kampungnya banyak ya. Ada Kampung Cilewung, Kampung Agulega, Kampung Bojong, Kampung Patrol, Kampung Depok Pasir, Kampung Depok Barakan. Kira-kira ada 6 kampung. 6 kampung itu 4 dusun, terdiri 4 dusun, 6 kampung itu. Dan itu zona-zona ininya tidak semua ada dari semua dusun ada titik zona bahaya untuk Bahaya. ini, nggak ada. Oh, nah Ya, teman-teman sekarang terpatahkan ya. Ternyata ada 6 kampung di desa Bojong Timur dan tidak semua kampung rawan bencana. Betul, Ya. nah, itu yang Walaupun maksud. ada paling satu titik di betul. kampung ya, itu pun tidak signifikan ya bencananya, longsor Iya. gitu kan istilahnya kayak gitu. Nah mungkin seperti itu ya teman-teman istilahnya tentang wilayah di desa Bojong Timur. Tidak semuanya titik, semua desa selalu terjadinya bencana. Ada nggak Pak Lurah dari 6 kampung ini yang tidak pernah terjadinya longsor? Apakah banyak? Ada. Oh ada. Tidak ya? pernah terjadi longsor, ada di kampung itu. Iya. Nggak pernah, kayak di Kampung Depok Barakan nggak pernah ada longsor. Nah kan luar Iya. biasa nih kan. Terus di Kampung Patrol nggak pernah ada longsor. Iya. Ya pernah, maksudnya kalau sawah kecil-kecilan sih Iya, bukan iya. longsor ya, cuma turun tanahnya. Kalau Iya. sawah maksudnya kalau di sawah itu, kalau sawah wajar nggak ini. Nah, itu nggak pernah nggak ini di ini. Ini ada pertanyaan dari Depok. Ya. Kang Ridwan dari Depok. Oh ini katanya Pak Lurah, Mas Teguh sama Pak Lurah tentang Destana
digaji nggak? Luar biasa nih. Ada pertanyaan, siap saya sampaikan nggak apa-apa ya istilahnya. Mungkin untuk Mas Teguh ya, Destana katanya digaji nggak katanya. Mungkin beliau belum tahu apa namanya Destana ya. Gimana Mas Teguh tanggapannya? Ya alhamdulillah kalau Destana mah nggak ada anggarannya. Oh, nggak ada anggaran. Jadi sifatnya kita itu tergugah kemanusiaan aja. Tapi mudah-mudahan ya. Ya mudah-mudahan mengharap. Mudah-mudahan saja. Nah itu Mas Ridwan yang dari Depok, istilahnya namanya Destana itu desa tanggap bencana, yang dimana anggotanya para relawan ya, seperti kita yang ada di sekre ini adalah relawan tanpa ada imbalan apapun ya. Siapa yang memberi pasti diberi, dan relawan hanya berharap ridho dari sang ilahi, seperti itu. Nah ini mumpung ada Pak Lurah ya Mas Teguh, apa ya istilahnya. Kalau Kang Openg sih belak-belakan istilahnya bertanya. Mungkin Mas Teguh istilahnya ke Pak Lurah agak segar. Kalau saya sih bebas. Nih Pak Lurah sendiri, alhamdulillah ya sekarang udah sama Bupati Ambu Ana udah diresmikannya adanya Destana. Nah, berarti setidaknya bukan beban ya, tapi kan kewajiban juga ya istilahnya. Mungkin Pak Lurah sendiri yang saya hafal kepribadian Pak Lurah itu tidak gimana ya, orangnya legowo istilahnya. Beliau juga melihat seseorang gitu apabila dia mengerjakan sesuatu apalagi tanpa perintah untuk kebaikan, kira-kira kopi-kopi mantai ya. Kadang-kadang seperti itu kan. Saya tahu nih Pak Dedi ini memiliki jiwa istilahnya jiwa karunyaan nggak batur. Nah tanggapan Pak Dedi selaku Pak Lurah apabila ada anggota Destana yang sedang terjun ke TKB adanya bencana, kalau kita udah kotor-kotoran, dia capek ataupun gimana, tanggapan Pak Lurah sendiri gimana nih? Iya, tadi itu ya, kalau berbicara tentang Destana itu kita berharap kasih imbalan dari Yang Maha Kuasa tentunya. Tapi kita kan sebagai manusia, dan saya sebagai pupu pasti punya hati. Caranya bagaimana? Karena tadi sudah sampaikan kepada saya itu kadang-kadang sebagai ujung tombak. Bukan ujung tombak ya. Teman-teman harus tahu nih, ujung tombak. Tapi luar biasa. Masa iya sih lawan kita yang notabene dekat dengan kita dan memberikan itu ini, kita nggak ada rasa terima kasih ini. Tadi itu berupa kopi. Iya. Karena yakin mereka juga yang terlibat langsung di Destana itu tidak berharap sesuatu yang lebih dari kita. Karena mereka tahu persis bagaimana keadaan ini. Tapi paling tidak ada satu kegembiraan pasca kita berkumpul dan menyelesaikan tugas-tugas di lingkungan musibah itu. Kita bercengkrama, kita ngopi bareng, kita ada goreng sampe kalau di kampung itu, ada goreng bentul, kita makan bersama. Itulah kenikmatannya betul luar biasa. Luar biasa ya, mudah-mudahan ya setidaknya pemerintahan di desa Bojong Timur mendapatkan istilahnya ya balas budi lah dari istilahnya dari para pariwisata ataupun dari hal-hal yang lain, setidaknya ada pemasukan yang dimana nantinya bisa ditransferkan juga untuk anggota desa. Amin. Jangan sampai ya setiap hari Pak Lurah tekor terus, bahaya gitu kan. Setidaknya Pak Lurah pun punya keluarga dan keperluan yang lain ini seperti. Ya mudah-mudahan dengan baiknya kebaikan Pak Lurah yang selama ini ya dari mana lagi lah istilahnya kan, Satlinmas ataupun yang di bawah-bawah, pasti ujung tomboknya tadi kata Pak Lurah itu ya ke Pak Lurah lagi ya. Dan seperti itu mungkin dari kepemimpinan seorang lurah ini harus benar-benar berpikir ya gimana caranya istilahnya ya setidaknya kopi-kopi mah gitu kan istilahnya untuk anggota Destana seni, apalagi para relawan yang tidak ada comeback ataupun sesuatu yang didapatkan ya. Ini seperti itu. Nah itu sekilas tentang istilahnya kebencanaan ataupun Destana ya. Kembali ke desa Bojong Timur sendiri Pak Lurah, ini berkaitan juga ya istilahnya dengan nantinya untuk Destana juga ya istilahnya yang ini ya, bukan berarti untuk sendiri itu kan. Mudah-mudahan ketika nanti banyaknya hal-hal yang positif dari Bojong Timur itu nantinya bisa setidaknya ya kembali lagi ke kopi-kopi tadi ya buat anggota Destana yang dimana para relawan kan sudah mau diambil tenaganya, pikirannya, piraku si betingnya mati di pasian gitu kan gitu. Nah ini Pak Lurah di desa Bojong Timur ini pasti banyak kan kegiatan masyarakat ataupun para pemuda yang berkaitan dengan UMKM. Nah,
Bisa diterangkan sama Pak Lurah apa aja sih yang ada di Desa Bojong Timur, baik UMKM ataupun hal-hal kegiatan-kegiatan masyarakat di sana, Pak? Iya, iya, terima kasih. Memang Bojong Timur itu salah satu daerah sentra di pertanian di bidang sayur-sayuran. Nah, selain ada UMKM yang berbentuk makanan, openg, ada juga para petani muda itu petani milenial namanya. Petani milenial di sana itu jadi mereka punya garapan masing-masing dan kita juga punya produk-produk unggulan UMKM-nya di Bojong Timur. Salah satu khas yang tidak dimiliki oleh desa lain yaitu borondong. Borondong itu asli dari Bojong Timur. Oh, luar biasa. Iya. Saya sering-sering juga makan istilahnya, kan di sini juga banyak kayak istilahnya yang jual. Cuman aslinya itu dari Bojong Timur. Nah, itu nggak bisa ditiru dari desa mana pun nggak bisa. Iya, walaupun ada tapi beda rasa ya. Iya. Nah, teman-teman istilahnya warga-wargi semuanya yang mau asli borondong ya, pasti tahulah namanya borondong. Kalau mau asli silahkan main ke sana ke Bojong Timur. Itu yang asli rasanya beda luar biasa. Nah, selain borondong apa lagi nih kalau itu banyak juga makanan-makanan khas daerah Bojong Timur seperti keripik sampo, keripik pisang, terus kemudian komoditi-komoditi yang lainnya. Ada juga noga, ya Mas ya, UMKM noga yang maksudnya sudah berkirim ke luar desa Bojong Timur. Noga itu berbentuk seperti apa sih, Bro? Noga itu dari kelapa. Oh. Dari kelapa dibikin manis dan itu sudah menyebar di luar desa Bojong Timur. Sudah keluar ya promosinya. Apalagi kalau borondong itu udah nggak asing lagi lah. Iya, udah diekspor istilahnya keluar Bojong Timur, baik di kabupaten maupun bahkan sampai ke Jawa Barat juga, Pak, luar biasa ya. Nah, ini jadi noga ya, Pak? Betul. Noga dan UMKM yang lainnya kayak borondong seperti itu ya. Iya. Ada lagi nggak, Pak, selain itu? Banyak juga. Termasuk kita juga dari UMKM jenis bukan non makanannya itu ada pengrajin sapu injuk. Sapu injuk ya. Itu juga salah satunya penggerak ekonomi lingkungan. Termasuk juga produk-produk UMKM lainnya kita juga ada penggerak perekrutan karyawan itu melalui buka catering. Catering itu bekerja sama dengan BUMDes. Salah satunya untuk penggerak perekrutan bagi anak-anak muda yang mohon maaf yang kerjaannya hari ini dapat kerjaan besok enggak. Itu terkadang-kadang ada direkrut dengan salah satu catering yang bekerjasama dengan BUMDes juga. Nah, salah satunya itu mengurangi pengangguran. Iya, betul. Itu, alhamdulillah. Nah, ini selain banyaknya UMKM yang ada di Desa Bojong Timur dan juga ada penyaluran tenaga kerja baik untuk pemuda-pemuda yang belum bekerja bisa bergabung menjadi petugas catering ya bersama BUMDes ya. Dan juga petani milenial petani milenial. Maksudnya petani milenial ini apa sih, Pak Lurah? Gini, kalau pedesaan itu kan mempunyai potensi yang begitu luar biasa. Salah satunya Bojong Timur itu ada penyuplai sayur-sayuran ke pasar induk Kopo dan Cibitung. Hampir tiap hari. Kopo dan Cibitung. Betul. Itu suplainya dari Bojong Timur. Luar biasa. Salah satunya. Dan itu kan membutuhkan tenaga ahli di bidang pertanian. Makanya berkolaborasi pemerintah desa dengan BWPP namanya, Dinas Pertanian, untuk merekrut petani milenial, dan itu difasilitasi oleh pemerintah daerah. Luar biasa ya. Untuk pendidikannya, bahkan beberapa lama ini ada yang sebagian udah mendapatkan sertifikat langsung dari Bapak Gubernur. Petani milenial itu usianya sekitar 30 ke bawah. 30 tahun ke bawah. Masih cangker-cangkernya megang cangkul lah. Iya. Karena apa? Pedesaan kalau tidak ada edukasi dan pendidikan seperti itu, lambat laun akan tergerus. Maka inisiatif dari pemerintah desa dan BWP untuk memberikan pendidikan terhadap para petani yang sudah enggan meninggalkan kebiasaan orang tua dulu. Nah, alhamdulillah udah berjalan sekarang itu. Nah, salah satunya itu alhamdulillah sudah terbentuk. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, makanya banyaknya ataupun orang-orang luar istilahnya, apalagi para mahasiswa yang datang ke istilahnya Bojong Timur ini, karena di Bojong Timur ini adanya pertanian milenial di samping UMKM dan kegiatan-kegiatan masyarakat lain. Jadi kalau bisa saya lihat dengan tadi kata Pak Lurah seperti itu, bahwa Bojong Timur ternyata
struktur tanah ataupun airnya dan alamnya itu sangat luar biasa. Betul. Ya Pak. Itu kalau buat camping kayaknya nikmat sangat Pak. nikmat sekali. Luar Cuman biasa. masalahnya kita punya lahan ini, cuman masalahnya baru untuk camping grup-grupan lah, camping grup, karena akses mau masuk ke gunungnya Rahayunya itu belum bisa dimasuki oleh kendaraan. Tapi setiap ada kegiatan liburan, pasti kaula muda itu suka bawa kastrol, naik ke atas gunung dan membuat tenda. Sering ya Pak kesini. Betul, Nah sering. teman-teman harus Menikmati tahu ya, alam, jadi pegunungan. bisa main ke sana nih. Istilahnya background ataupun dari Bojong Timur ini ternyata banyak juga yang camping ke sana ya. Ya bisa dikatakan sebagai wisata juga ke sana ya. Dan jangan takut akan istilahnya ada bencana ya, karena tidak semua titik di wilayah Bojong Timur ini istilahnya berpotensi bencana. Tidak ya, karena walaupun maaf ya istilahnya tidak berharap, tapi walaupun terjadi bencana adanya petugas-petugas Destana yang Yang Ketua siap, Ali Mas Teguh ini yang sudah siap di titik yang rawan istilahnya seperti itu ya. Pantesan di sini ada yang nanya Pusaka Rahayu ya. Iya, Suara Rahayu. Ratmaja. Rahayu. Pusaka Rahayu. Iya. Gunung apa gimana itu Pak? Itu kalau Rahayu itu ada bukit dan dulu itu konon katanya dulu itu ada sebagai sentra penghasil teh. Dan memang dulu itu di sana itu Rahayu itu khusus untuk komoditi teh. Tapi karena para petani lebih cenderung lamun cek bahasa Sunda mah lebih besar pasar daripada tiang. Jadi biaya produksinya gede, sementara hasilnya harganya kan ini. Maka lambat laun tergeserlah tanaman-tanaman teh itu dibuang lambat laun. Jadi sampai saat ini nama Rahayu itu hanya untuk tempat main dan tadi tuh kita bikin tenda, menikmati akhir minggu, Bayangnya kayaknya suasananya luar biasa ya. Suasana yang dingin karena kurang lebih kan ada 950 ribu kampung laut ya, lebih ya. Kalau ke atasnya lebih lagi 1000 kayaknya kalau ke atas nih. Oh, luar biasa. Jadi dinginnya itu udah begitu luar biasa. Kalau berkunjung ke Bojong Timur ke atasnya mesti harus bawa selimut yang tebal. Betul, luar biasa. Nah, teman-teman yang suka ketiga teman cuaca sejuk ya, bisa main ke sana ya, ke desa Bojong Timur, di mana desa yang ada di Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta. Berarti itu termasuk ujung Purwakarta juga, ujung sebelah barat apa? Paling selatan. Paling selatan. Betul. Nah, teman-teman harus tahu ya, ujungnya Purwakarta paling selatan itu ada di Bojong Timur. Gitu. Perbatasan langsung dengan Kabupaten Bandung Barat. Perbatasan langsung dengan Bandung Barat. Di Bojong Timur ini perbatasan langsung Bojong Barat, bagian selatannya Kabupaten Purwakarta. Inilah Bapak Lurahnya, luar biasa, dan inilah Ketua Destananya. Jadi jangan takut, jangan ragu ya untuk di sana. Yang tadi disampaikan oleh Pak Lurah, struktur ataupun situasi di Bojong situ, di Bojong Timur ini cocok untuk bermain, berwisata ataupun camping ya, karena cuacanya sejuk. Ya, luar biasa ya. Dulu saya pernah istilah sebelum di adanya pemecahan ya, saya pernah ke situ, ke daerah situ. Ketika pagi itu saya bangun tidur, udah sholat subuh, saya bangun minum teh ya, minum teh. Cuacanya itu sangat luar biasa Pak. Sampai di situ saya itu cuma sehari, ketika itu ada acara di situ, sehari di situ, malas pulang Pak. Istilahnya malas pulang teh karena ingin setiap paginya merasakan aroma ataupun cuaca ya, cuaca ademnya luar biasa Pak di situ. Nah itu teman-teman pengalaman saya sendiri ya. Nah itu tentang UMKM ataupun keadaan di sana ya Pak, di desa Bojong Timur. Nah kira-kira selama ini istilahnya dari kebencanaan yang terjadi, adanya Destana, adanya pemerintahan, adanya lapisan masyarakat selalu berkolaborasi ya Pak, selalu bahu-membahu demi menjaga ketahanan ataupun pariwisata ataupun UMKM yang ada di Bojong Timur. Nah, selama ini ada hambatan nggak sih Pak, ataupun yang namanya ketika Bapak menjadi seorang pemimpin di desa Bojong Timur itu, apakah untuk memajukan desa Bojong Timur ada kendala nggak Pak? Apakah happy aja Pak selama ini Pak? Kalau kendala sih tentu setiap pupuh lembur itu pasti ada kendalanya, tapi kita dibikin enjoy aja karena kultur dan budaya itu jangankan beda desa,
beda dusun itu kadang-kadang warga masyarakat itu beda pemahaman ya, beda itu. pemikiran juga Betul, ya. betul. Walaupun satu tujuan tapi kan Betul, mikirnya kemana iya. yang bikin. Kadang-kadang kayak kalau kita mau ke Bandung itu harus muter dulu tujuannya Iya, iya. gitu. Nah itu di tingkat warga masyarakat seperti, tapi kita bikin enjoy aja dan selalu memberikan pemahaman dan menyampaikan sejarah sedetail mungkin supaya mereka jelas dan bisa diterima. Itu aja. Jadi itu ya Itu, tanggapan iya. dari Ada aja pasti ada aja, cuman Ada, gimana seorang pemimpinnya Betul, menanggapi dan menyikapi. dalam menyikapi permasalahan itu. Nah sementara untuk Mas Teguh ini selama di Destana ada nggak sih istilahnya hambatan ataupun istilahnya mentok lah ataupun gimana ya, baik tentang kebencanaan ataupun bagi di tingkat pemerintahannya sendiri, gimana Mas? Alhamdulillah kalau di Destana hambatan sih cuman berapa persen, ini juga 5%, nggak terlalu banyak hambatan. Kalau masalah itu semua mendukung adanya kita kegiatan kalau ada kebencanaan itu, dari segi pemerintahan, dari segi warga masyarakat, para relawan dan para tokoh juga alhamdulillah semuanya mendukung. Luar biasa ya, termasuk dengan Pak Lurahnya sendiri ya, kepribadian Pak Lurahnya sendiri kan beda ya istilahnya. Mudah-mudahan para lurah yang ada di khususnya di Kabupaten Purwakarta memiliki wawasan ataupun ya sifat seperti Pak Lurah Dedi ini ya, luar biasa ya. Mudah-mudahan ya, karena apalagi di daerah-daerah yang katanya istilah dekat dengan bencana ataupun gini, cuman cara pikir ataupun istilahnya menanggapinya, solusinya Pak Lurah sendiri luar biasa ya. Istilahnya siap tanggap dan jika suatu terjadi bencana itu kita udah siap ya Pak ya. Mungkin seperti itu ya. Nah, ini dari Muridin, mantap Pak Lurah, lanjutkan sehat selalu. Hatur nuhun. Alhamdulillah ya. Ini ada lagi dari Bogor. Itu sering terjadi nggak katanya Pak longsor di daerah Bapak? Kalau bilang sering, enggak juga sih. Makanya saya juga sangat kaget sekali ketika dari pemerintah ada yang menyampaikan bahwa memang betul sih kalau dilihat dari gestur tanahnya itu memang karena pegunungan kan. Perbukitan ya Pak ya. Tapi untuk terjadi musibah longsor itu enggak juga sering sih, enggak sering juga. Ya kalau misalkan sawah longsor sedikit dibilang longsor itu kan nggak masuk klasifikasi ya. Ada kelas-kelasnya ya Pak ya, dikatakan longsor itu. Maksudnya yang membahayakan itu saya kira jarang. Itu kalau namanya sering kan berarti tiap hari ya Pak. Tiap ini hari. kira-kira Tahun terjadi sekali juga. Kadang-kadang yang besar itu nggak ada tahun sekali, nggak ini. Nggak. Maksudnya kan di zona bahayanya itu setahun sekali juga enggak ya kadang-kadang. Iya, enggak. Untuk tahun ini sendiri udah terjadi belum Pak? Di Tahun- Bojong Timur ini. Kebetulan tahun kemarin itu memang terjadi karena intensitas hujan kemarin itu kan begitu luar biasa ya, pernah terjadi. Tapi itu pun kesigapan dari tim Destana itu pertama semoga dijauhkan, tidak ada korban jiwa, dan itu pun cepat materialnya itu cepat diselesaikan dan dibereskan. Artinya kesigapan semua yang termasuk punten-punten dibantu dengan teman-teman relawan dari BPD juga, warga masyarakat semua terlibat. Karena kesigapan itu nggak lama material juga dibereskan lagi. Tapi tidak adanya korban jiwa. Tidak, belum pernah. Jangan sampai. Amin ya, sampai ya istilahnya. Teman-teman berarti tuh ya, adanya Bojong Timur dan juga Bojong Barat ya. Nah, kita bersama kalau di sini ketika podcast hari ini kita bersama dengan Pak Lurahnya Bojong Timur ya, alhamdulillah. Nah, sementara di Bojong Timur ini alhamdulillah sampai saat ini walaupun ada longsor tidak signifikan ya. Mudah-mudahan jangan sampai terjadi ya Pak. Cuman dari pemerintahan maupun dari Destana sendiri sudah melalui ataupun mempersiapkan langkah-langkah apabila terjadinya suatu bencana di daerah beliau ya, mungkin itu. Nah, ini Pak Lurah terakhir nih istilahnya kita jadwal kita lebih ya. Beberapa banyak yang nanya, jadi yang banyak yang komen luar biasa nih dari teman-teman juga para netizen ataupun relawan seluruh Indonesia dan para instansi. Istilahnya kita menyampaikan podcast seperti ini mudah-mudahan sebagai edukasi ya
penyampaian kepada masyarakat. Kadang-kadang ya Pak Lurah ya masyarakat sendiri disuruh datang ke desa itu susah ya. Betul. Kadang-kadang ketika baik destana maupun pemerintahan di desanya mengadakan kegiatan untuk istilahnya sosialisasi tentang bencana sok karoreang masyarakatnya gitu nya kadang-kadang. Iya. Lu kadang-kadang sok nanya amplop nanti kadang-kadang kayak gitu ya bener ya itu ya. Iya, itu karena bukan rahasia, bukan rahasia umum lagi lah istilah kayak gitu. Nah dengan melalui podcast ini mudah-mudahan masyarakat hafal, jadi harus bisa mitigasi ataupun kesigapan secara pribadi apabila terjadinya bencana. Nah inilah yang disampaikan istilahnya dari Pak Lurah maupun dari ketua destananya sendiri seperti itu. Nah untuk Kang Teguh nih ya, terakhir kita ingin tahu lah selama menjadi destana pasti kan ada keluh kesahnya ataupun ada keinginannya ataupun ada harapannya. Untuk sementara harapan untuk masyarakat sendiri menurut Bang Teguh masyarakat itu harus seperti apa sih ketika ada bencana? Ya. Kalau untuk masyarakat kalau ada suatu bencana sebenarnya kadang-kadang ini keluh kesahnya ada yang cepat tanggap, ada yang istilahnya biasa ada bencana. Kalau dari kita sih setiap ada bencana kita harus cepat tanggap dan siaganya juga langsung ke lokasi bencana. Kebanyakan itu warga kan sangat sigap ada bencana. Lalu sebagian lagi ada lagi yang berapa persen ya biasa aja gitu. Kita kan istilahnya sebagai relawan mengorbankan waktu bersama keluarga juga. Terus waktu kita kalau cuaca ekstrim seperti ini tuh ya mau tidak mau kita harus tetap siaga meskipun nggak peduli hujan, panas, malam banget tetap langsung ke lokasi kalau ada info dari kebencanaan. Jadi kalau misalnya suatu warga ada bencana itu jangan ragu-ragu hubungi gitu, anggota destana ataupun ketuanya istilahnya ya Mas Teguh ini, makanya harus bisa ataupun masing-masing warga ini mempunyai nomor kontak ya istilahnya biar selain istilah langsung ke pemerintahan juga ke anggota destana juga. Nah itu bagi masyarakat jadi harus bisa ya secara pribadi juga individu untuk menanggapi bencana dan nanti bisa bersama-sama dengan anggota destana yang sudah istilahnya berpengalaman ya. Karena namanya destana ini tidak sembarangan orang ya. Karena ketika ada bencana juga ya Pak Lurah ya, jangan sampai seperti tim rescue, jangan sampai yang merescue jadi direscue gitu. Yang mau menolong jadi ditolong gitu. Jadi korbannya nambah gitu kan, jangan sampai seperti itu dan masyarakat pun jangan sampai so tau lah istilahnya gitu ya. Lebih baik hubungi dulu gitu kan anggota destana ataupun dari pemerintahan. Nah, itu untuk masyarakatnya. Sementara untuk pemerintahannya sendiri ini harapan dan saran ya harapan lah istilahnya dari sosok Mas Teguh ini sebagai anggota relawan destana. Apa harapan Mas Teguh? Ini kan kita boleh ya berandai-andai. Ya mudah-mudahan kedepannya ya melihat dengan ini kan kedepannya ada hal-hal yang lebih baik. Harapan sendiri Mas Teguh untuk pemerintahan baik dari desa maupun pusat kabupaten. Apa sih Mas Teguh yang ingin ya buat harapan kita semua para relawan ya paling enggak lah meskipun cuma berandai-andai adalah anggaran buat kita semua sedikit aja gitu buat itu ya cuman sebagai istilahnya penyemangat lah kayak gitu doang. Jadi ya mudah-mudahan adanya dari ya anggaran lah istilahnya ya bukan berarti digaji ya setidaknya karena namanya relawan itu kemanusiaan setidaknya ada pengertian ya pengertian dari pihak pemerintahan desa maupun dari kabupaten karena desa pun tidak akan sembarangan memberikan kalau tidak ada instruksi dari kabupaten. Yang mudah-mudahan di kabupaten ini seperti itu gitu kan ada instruksi ke desa ya betul Mas Teguh ya benar ya kopi-kopi atuh gitu seperti itu kalau kopi sih nggak pernah telat kalau Pak Kades tapi kan Pak Kades juga istilahnya
kadang-kadang jadi tombok ya gitu kan. Tombok Ujung itu kan tombok. ujung tombok itu kan dari pribadi kadang-kadang gitu kan, enggak kan dari pemerintah. Ya kita Pasti, yang pribadi. Mas Teguh Harapan itu langsung dari pemerintah. Iya. Kan dari pemerintah khusus untuk Destana ya. Mudah-mudahan ke depannya ya istilahnya. Amin. Jadi semangat para relawan itu luar biasa ya. Paling tidak buat ngabebenyokeun anu di rumah. Nah, geus mah ditinggalkeun dan bener urang teh aya ninggalkeun lah seperti itu. Nah, itu untuk masyarakat ya tentang kebencanaan, harapan dari relawan Destana. Nah, ini ya namanya Pak Lurah berkaitan dengan pemerintahan. Kadang-kadang kan kalau tidak ada instruksi, saya instruksi sendiri tepubuhnya banyak. Karena seorang pemerintahan itu ada di atasnya ada yang lebih tinggi gitu kan. Nah, harapan Pak Lurah sendiri khususnya untuk masyarakat dulu nih. Masyarakat harus seperti apa sih ketika menghadapi bencana ini, Pak? Iya, untuk himbauan untuk warga masyarakat khususnya di ujung timur, tentu yang pertama kita berharap dan selalu berdoa mudah-mudahan wilayah kita tidak dijauhkan dari bencana. Sekalipun seperti itu tetap sigap siaga, kita harus bersinergis juga dengan tim Destana Desa yang ada, masing-masing lingkungan tetap waspada, dan jangan lupa ketika terjadi sesuatu itu yang pertama itu selamatkan diri dulu. Nah, sebelum menyelamatkan barang-barang dan benda-benda yang berharga lainnya, karena keselamatan yang paling utama adalah jiwa dan raga kita. Tetap semangat dan siaga untuk warga masyarakat kita untuk menghadapi musibah-musibah yang tidak mungkin kita tahu akan terjadi kapan. Musibah mah moal ngawe aheulanya, betul. Pak. Moal ngawartosan heulanya. Kuncinya apa? Tetap kesiapan kita untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Upami tos aya payung mah kan urang teh serawaseun teh. Ketika ada misalnya payung ada urang ada kesiapan, minimal menyelamatkan diri dan kita harus bersinergis mendengar dan mematuhi apa yang disampaikan oleh instansi pemerintah terkait di bidang kebencanaan. Itu aja. Udah manut aja lah. Ya, lebih enak. Jadi masyarakat harus bisa istilahnya menyelamatkan diri sendiri dulu ya sebelum yang utama itu. Dan langsung koordinasi dengan Destana maupun pemerintahan di daerah ya, Pak. Ya. Nah, sementara untuk kita kan bersama Destana ya, Pak. Ya. Harapan Pak Kades sendiri ke depannya untuk Destana ini seperti apa sih, Pak? Ya, harapan besar ke depannya tadi itu. Barusan kita dengar Mas Teguh juga bilangnya ya, di akhir itunya ada sedikit perhatian dari pemerintah daerah, paling tidak kanggo ngabebenyokeun ada dikantunkeun di rompokna gitu tah. Jadi pemerintah desa mah gimana di atas ya, kalau di atas Tapi siap insya Allah langsung siap. Pemerintah daerah kita sangat konsen sekali terhadap desa-desa, apalagi sekarang payungnya udah jelas. Destana itu adalah pemerintah daerah yang bentuk dalam hal ini Ibu Bupati. Ya. Mudah-mudahan nanti istilahnya bisa menjadi barometer buat desa-desa yang lain ketika di Bojong Timur ini pemerintahannya sudah merespon tentang Destana ataupun anggota Destana juga sudah siap tanggap dan juga ada bebenjonya istilahnya kayak gitu ya, mudah-mudahan ya. Nah itu. Nah untuk Pak Lurah sendiri saran ataupun masukan untuk ya kan kebencanaan ini berkaitan dengan BPBD ya. Betul. BPBD yang ada di Kabupaten Purwakarta. Harapan Bapak untuk BPBD sendiri apa nih, Pak? Sejauh ini alhamdulillah kita berkomunikasi dengan teman-teman yang di BPBD. Ketika sekecil apapun kita selalu memberikan laporan baik ke Muspika Kecamatan dan ngeling langsung karena kita mempunyai grup dengan teman-teman BPBD, dan pihak BPBD sendiri responnya begitu luar biasa. Artinya kadang-kadang kalau masalah jarak tempuh kan udah jelas dari Purwakarta ke Bojong itu dia cukup jauh. Tapi ketika dibutuhkan dan sudah nyampe ke sana, mereka dengan kesigapan dulu begitu luar biasa. Mudah-mudahan ke depan BPD juga selalu bersinergis dengan pemerintahan desa dalam segi apapun, termasuk mohon maaf karena mungkin di BPD itu ada karena yang namanya instansi itu mempunyai Ya SOP seperti itu. Mari kita sama-sama untuk lebih instan lagi berkomunikasi dengan pihak-pihak pemerintahan desa, dalam hal ini adalah Destana. Sekalipun tadi ketua Destana sendiri menyampaikan relawan itu kadang-kadang ya seperti itu, tapi insya Allah komunikasi yang baik dengan teman BPD juga kedepannya akan semakin memahami. Luar biasa. Nah ini teman-teman sosok Pak Lurah ini yang dari Bojong Timur ini luar biasa. Mudah-mudahan bisa menjadi barometer ataupun contoh buat desa-desa yang lainnya. Jadi
jangan dulu menunggu terjadinya bencana, tapi istilahnya kita harus siap siaga bencana ya, luar biasa. Nah mungkin itu seperti yang kita bahas Pak Lurah, ataupun kita ngobrol-ngobrol santai ini, kira-kira ada lagi yang bisa disampaikan ataupun gimana? Iya, saya menyampaikan dan apresiasi ya untuk Kang Openg sendiri nih. Oh iya, Aduh, jadi begitu kami luar dari biasa. media, ya Iya. media relawan. Gimana Iya, Pak kayak- tanggapan Mas Teguh dengan Pak Lurah tentang Iya, kami nih? iya, karena kita kan nggak bisa ujug-ujug, Iya, tidak iya, ada iya. fasilitas untuk broadcast seperti ini. Nah, kalau perlu kedepannya bila perlu setiap desa lah kita undang bersilaturahmi dengan Kang Openg. Nah, terus bisa menyampaikan hal-hal yang positif untuk warga masyarakat yang ada di pedesaan. Karena media sosial itu begitu luar biasa untuk sampai ke tingkat grassroots-nya. Nah, seperti itu. Alhamdulillah. Betul, kita juga alhamdulillah ngeling dengan Polsek Bojong juga ya, dengan Iya. Pak Popo juga yang mudah-mudahan apa yang kita bicarakan, kita sampaikan bisa terrealisasi Iya. baik dari pemerintahan pusat maupun ke daerah-daerah dan juga instansi-instansi lain. Betul, Ya, seperti yang itu. dimaksud. Dari Mas Teguh sendiri gimana nih harapan ya, khususnya kami lah, istilah dari media kami, tanggapan Mas Teguh gimana nih? Ya alhamdulillah adanya Kang Openg dari media RKP, jadi bisa istilahnya bisa sharing lah gimana keadaan seperti podcast ini, gimana keadaan desa masing-masing di Kabupaten Purwakarta. Ya alhamdulillah kan seperti kita ini seperti silaturahmi antar per desa, relawan per desa sekabupaten. Gitu aja. Dan mudah-mudahan nantinya ada lagi pelatihan-pelatihan ya untuk Destana khususnya ya. Iya. pasti. Yang dimana mudah-mudahan bisa diliput sama media kami Nah, ya. itu dia salah satu. Iya mungkin seperti itu. Salam dari Pak Ahmad Solihin, Fakultas Kapal Lurah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin itu Pak Lurah, dengan juga Mas Teguh yang alhamdulillah di kesempatan ini bisa ngobrol bareng, ngopi bareng, saya kopi lah ya. Mudah-mudahan kita bisa bersinergi lagi dengan para relawan juga yang ada di sini. Jadi baik Pak Lurah maupun Mas Teguh jangan sungkan-sungkan istilahnya main ke sekre relawan, karena ini sekre kita semua termasuk Mas Teguh juga istilahnya. Dan ketika ada bencana jangan ragu-ragu atau kasih kontak ke sini, kita saling bersinergi. Dan mudah-mudahan khususnya di Purwakarta dan di Bojong Timur sendiri tidak ada bencana. Amin, amin yang itu kita Dan harapkan. yang dapat saya simpulkan dari kesempatan ini bahwa di Bojong Timur ini bukan istilahnya desa rawan bencana, tidak ya, karena memang ada bencana cuman hanya di beberapa titik. Dan jika teman-teman mau main ke sana jangan takut, jangan ragu ya, karena sudah ada petugas-petugas di sana yang tadi disampaikan oleh Pak Lurah. Bojong Timur siap melayani. Wah, luar biasa. Demikian Pak Lurah, tidak ada yang disampaikan lagi. Ya, terakhir kami mengaturkan terima kasih ke Abah Kapolsek, Pak Camat Bojong, kemudian Pak Dan Rami Darangdan. Dan kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih karena bagian dari Bojong itu tidak terlepas keamanan Bojong, termasuk salah satunya adalah bencana juga, termasuk dari peranan beliau-beliau semuanya. Terima kasih Pak Dan Ramil, Pak Abah Kapolsek, Pak Camat Bojong. Nah, mungkin itu Mas Teguh ada terakhir. Ya, terima kasih. Mungkin itu Pak Lurah dan Mas Teguh, terima kasih. Kami dari Media Relawan Purwakarta, media relawannya Purwakarta mengucapkan hatur nuhun, terima kasih. Semoga Bojong tetap maju dan sukses. Terima kasih. Luar biasa BPBD Purwakarta, luar biasa. Oke rekan-rekan, demikian bahasan kita atau ngobrol podcast bersama lurahnya Bojong Timur dan juga ketuanya Destana Bojong Timur. Dan yang bisa saya simpulkan ataupun saya dapat dari istilahnya podcast kali ini bahwa Bojong Timur ini aman, tentram, nyaman, tidak ada bencana. Walaupun ada bencana, petugasnya udah siap siaga. Jadi kalau mau main ke sana, UMKM-nya banyak, istilahnya udaranya juga adem, ada tempat-tempat yang bisa dikunjungi di sana. Ataupun ragu datang ke sana bisa langsung ke kepala desanya. Bisa diantar oleh anggota desanya, bisa siap siaga, mereka luar biasa ya. Dan bahkan saya juga pernah istilahnya merasakan situasi ataupun cuaca di sana yang luar biasa. Demikian. Oke, mungkin seperti itu aja kali ini podcast malam ini, mudah-mudahan menjadi inspirasi
ya mudah-mudahan menjadi istilahnya barometer buat para desa atau kepala desa yang ada khususnya di Kabupaten Purwakarta. Salam baktos untuk Pak Camat ya Bojong, Pak Kapolsek Bojong, dan aparatur pemerintahan Desa Bojong Timur. Luar biasa, tetap siaga bencana dan tetap berkolaborasi dengan para tim relawan. Demikian yang dapat saya sampaikan pada podcast malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang baik ataupun perkataan yang kurang berkenan di hati rekan-rekan semua. Kami mohon maaf, dan tetap channel terus dengan media kami, Remedia Relawan Kemanusiaan Purwakarta, dan nantikan minggu depan siapa sih yang akan podcast bersama kami. Oke, cek siun. Dan apabila teman-teman yang mau ngobrol bareng dengan Kang Openg Wijaya di medianya ini, silakan kontak aja langsung ya. Kontaknya langsung aja ke bagian media. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi sampurasun.